Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun di mana saat ini sedang berada. Senang sekali kita bisa berjumpa malam hari ini dalam ibadah doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan diberkati Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita akan berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan hati kita berikan ruang yang luar biasa baik. Kita mau menerima kehadirat Tuhan tentunya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita datang untuk menyembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan, menghampiri tahta-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan yang indah dengan Engkau Tuhan. Kami dipulihkan, kami mengalami kelepasan, kami mengalami yang nama kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh mengalami perjumpaan yang indah Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, tanpa Tuhan dalam hidup kami Tuhan, tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami mau melangkah dengan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, biar pujian penyembahan kami boleh naik bagi persembahan yang bau harum di hadapan-Mu. Engkau hadir di setiap pribadi kami Tuhan. Engkau hadir di ruangan kami. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Engkau hadir Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Dekat pujian, kita hampiri tahta Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu,
taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan ku indah, ajarku setia. Haleluya. Sembah Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Jadikan aku indah, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami datang mengagungkan-Mu, kami datang meninggikan-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Oh jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup lakukan mujizat. Ada amin saudara? Percayalah, setiap pergumulan, setiap doa-doa Bapak Ibu ketika kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh keyakinan, kita akan mendapatkan jawaban yang tepat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu kesaksian. Menurut saya ini luar biasa. Ada seorang jemaat HCC Palu, saudara, sebelum COVID-19 terjadi di kota Palu. Saya ingat beberapa waktu yang lalu
dia sempat ke kantor. Kemudian ibu ini bergumul, bahkan dia merasakan kesedihan yang begitu luar biasa karena rupanya sebelum COVID terjadi melanda dunia, bahkan secara khusus untuk Indonesia, ibu ini divonis dokter mengalami sakit jantung. Dan ketika dia datang di kantor untuk minta didoakan, dia katakan sudah ada obat yang diberikan oleh dokter. Bahkan dokter katakan, ibu minum ini obat, kita akan lihat selanjutnya seperti apa penyakit ibu. Dan ibu ini berencana akan lanjut berobat ke Manado. Nah, singkat cerita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena ibu ini mengalami kesedihan, menurut dia itu beban yang begitu berat di tengah-tengah keluarganya, apalagi secara pribadi dia harus mengalami sakit yang begitu luar biasa. Saya mendoakan dia, kami bersama-sama berdoa karena kami percaya kuasa Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu. Ada amin. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, dia kembali pulang, terjadilah COVID. Di bulan Maret melanda dunia, bahkan melanda Indonesia, bahkan di Kota Palu juga terjadi seperti itu. Kira-kira beberapa hari setelah COVID terjadi, ibu ini telepon saya ingat itu malam-malam. Dia katakan seperti ini, "Ibu, sakit jantung saya kembali kambuh. Harusnya saat ini jadwal saya untuk memeriksakan kembali kondisi kesehatan saya. Tapi jujur saya takut karena keadaan seperti ini." Nah, waktu itu saya cuma berkata kepada ibu ini, saya bilang, "Bu, saya pahami keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini. Begitu banyak orang takut untuk pergi ke rumah sakit. Tapi satu hal yang kita percaya, kita punya dokter di atas segala dokter. Saat ini memang kondisinya tidak memungkinkan bagi ibu untuk ke rumah sakit, tetapi kita percaya kita punya dokter yang luar biasa yang sanggup menolong ibu." Kami berdoa malam itu saudara, kami minta belas kasihan Tuhan, kami minta kuasa Tuhan karena memang dia mengalami sakit yang luar biasa. Dan esoknya saya kembali WA, saya tanyakan keadaannya. Saya tanya apakah masih sakit, puji Tuhan tidak sakit. Hari kedua, hari ketiga, sudah beberapa bulan saudara berlalu, puji Tuhan ibu itu tidak pernah mengalami sakit lagi. Padahal harusnya sudah jadwalnya waktu itu untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Nah, satu ketika minggu kemarin saudara, dia sakit. Dia dimasukkan ke dalam rumah sakit. Dia telepon saya, anaknya telepon jam 5 subuh. Ya, kami doakan. Dan saya pergi jenguk, ternyata dokter katakan jangan dulu pulang Bu, kita harus periksa lab, mau periksa semua kondisi ibu. Jadi waktu itu saya cuma katakan, "Ibu, pasti tidak akan ada sesuatu yang terjadi atas ibu." Dia katakan amin. Betul saudara, hasil lab semua itu normal, tidak terjadi apa-apa, semua jantung dan lain sebagainya diperiksa itu aman. Tapi yang bermasalah pada saat itu adalah asam lambungnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan dari kisah ibu ini, Tuhan kalau melakukan mujizat itu total. Amin. Itu tidak setengah-setengah. Ketika dia katakan sembuh, pasti sembuh. Nah, dari peristiwa ini saya belajar dua hal. Yang pertama saudara, ada saatnya, ada waktunya Tuhan itu memakai sarana untuk bisa menyatakan kesembuhan lewat obat-obatan, lewat usaha, karena sarana itu pun Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kesembuhannya. Kemudian yang kedua, dalam situasi kita tidak bisa apa-apa, tanpa obat pun saudara, kalau Tuhan katakan kau sembuh, engkau akan mengalami kesembuhan, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Karena saya percaya saudara, Tuhan itu dokter di atas segala dokter, amin. Dia tabib di atas segala tabib. Semua obat yang kita pakai itu saya mau katakan cuma sarana, tetapi yang kendalikan semua hal itu Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyatakan kesembuhan. Saya mau katakan apapun penyakit yang engkau alami hari-hari ini, mungkin dokter sudah angkat tangan, mungkin hari-hari ini engkau berkata, Tuhan ini tidak mungkin. Seperti yang saya katakan tadi, ibu ini mengalami mujizat yang begitu luar biasa karena dia berserah total kepada Tuhan. Dia percaya Allah yang dia sembah, Allah yang sanggup menyatakan kesembuhan dalam hidupnya.
hidupnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, sakit apapun, percayalah Yesus dokter di atas segala dokter. Dia tabib di atas segala tabib yang sanggup mengerjakan kesembuhan. Terima dengan iman, engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu. Mari lakukan pujian ini di hadapan Tuhan. Engkau yang mengalami sakit, engkau butuh pemulihan daripada Tuhan. Mari lakukan pujian ini sebagai langkah imanmu. Dia Allah yang sanggup menolong engkau. Haleluya Tuhan. Yes, Tuhan. Ya sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Mari letakkan pengharapan kita bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan, menyembuhkan kita. Haleluya. Memulihkan Yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup, dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Mari dengan imanmu katakan, dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, mari kita angkat sekali lagi pujian kita kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia, saudara. Mari kita angkat pujian kepada Dia, sebab hanya daripadanya datang segala pertolongan, daripadanya datang segala mujizat. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kau ajaib Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Sembah Kami bersyukur. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami sungguh bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hidup yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, urapi kami Tuhan, biar firman-Mu itu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semua kita pasti pernah mengalami apa yang namanya takut. Takut adalah sebuah perasaan yang normal terjadi kepada siapa saja. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika saya dan saudara mengalami rasa takut, apakah ketakutan itu menguasai diri kita sehingga kita dicengkram olehnya dan keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang keliru karena rasa takut yang kita alami. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari mana sebenarnya ketakutan itu berasal? Rasa takut yang kita alami sebenarnya berasal dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Ketika kita melihat dan mendengar suatu kabar yang menakutkan, rasa takut itu akan masuk ke dalam jiwa kita, ke perasaan kita, dan ke pikiran kita. Jika kita tidak bisa menguasainya, maka rasa takut itu akan mempengaruhi tindakan kita. Itulah sebabnya saudara, firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita mengalami rasa takut adalah berdoa. Mengapa kita perlu berdoa di saat kita takut? Karena ketika kita takut, sesungguhnya tubuh kita menjadi lemah, jiwa kita menjadi lemah, dan yang dapat menolong kita hanyalah Roh Allah yang ada di dalam kita. Kita perlu memperkuat roh kita. Kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Lukas 22 ayat 44 firman Tuhan berkata, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudaraku, Yesus dalam pergumulannya melawan rasa takut ketika dia tahu sudah waktunya dia akan diserahkan, yang Yesus lakukan adalah makin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi ketika saya dan saudara mengalami rasa takut, yang perlu kita lakukan adalah makin bersungguh-sungguh berdoa. Ada amin saudara? Rasa takut adalah wajar dialami semua orang, tetapi jangan dikuasai ketakutan. Amin. Yesus saja yang adalah Tuhan juga alami rasa takut, tapi respon selanjutnya akan sangat menentukan hasil akhirnya. Tuhan Yesus berdoa, saudaraku jangan tinggal dalam ketakutan, tapi bertindaklah dengan berdoa. Ketika kita berdoa, itu tandanya kita lebih mempercayai Tuhan daripada semua yang kita lihat dan kita dengar yang terjadi di sekeliling kita. Ketika kita berdoa, berarti kita mengundang Tuhan dalam menghadapi kenyataan dan masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Saudara, dalam Matius 14 ayat 27, ketika perahu murid-murid Yesus diombang-ambingkan oleh gelombang, Yesus hadir kepada murid-muridnya dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketakutan apa yang saudara alami saat ini? Malam hari ini firman-Nya datang dan berkata kepada saya dan saudara, tenanglah, aku Yesus, jangan kamu takut. Dalam Alkitab ada 365 firman Tuhan tentang jangan takut. Berarti 365 kali Tuhan mau berkata, jangan takut kepada kita. Amin saudara. Hal kedua yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami rasa takut
adalah memperkatakan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Supaya kita bisa mendengar firman Tuhan yang menguatkan, maka kita perlu memperkatakan firman itu. Kita dapat melawan semua ketakutan, masalah, pencobaan yang kita alami hanya dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Saudara, mari bawa firman Tuhan ke dalam ketakutan saudara. Lawan kata dari takut adalah beriman. Karena beriman berarti mengandalkan Tuhan. Kalau berani, kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Punya kekayaan, punya koneksi yang banyak, kita merasa sanggup melakukan dengan kekuatan sendiri. Tetapi sebagai anak Tuhan, Dia mau supaya kita beriman mengandalkan kekuatannya untuk mengatasi semua masalah kita. Amin. Firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 8 berkata, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Saudaraku, perkatakan firman melebihi perkatakan masalah dan ketakutanmu. Saudara tidak akan pernah dapat memperkatakan firman kalau saudara tidak pernah mengisi pikiran dan hatimu dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan hanya masuk lewat mata dan telinga dari apa yang kita baca dan kita dengar. Nah saudara, saat ini saya membawa sebuah botol minuman vitamin C. Jika isi botol ini saya guncang dan saya keluarkan, pasti isinya adalah UC 1000 yang berwarna kuning dan bukan Coca-Cola. Tidak akan mungkin yang keluar dari botol ini Coca-Cola, karena botol ini telah diisi oleh minuman UC 1000 yang berwarna kuning. Nah, pertanyaannya malam hari ini, apa yang saudara isi dalam hati dan pikiran saudara? Mazmur 1 ayat 2-3 firman Tuhan berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu saudara, ketakutan apapun yang saudara hadapi di rumah tangga saudara, di pekerjaan saudara, di bisnis saudara, bahkan kesehatan saudara, ingatlah dua hal ini, yaitu berdoa dan memperkatakan firman. Sekali lagi, ketika saudara mengalami rasa takut, dua hal ini yang perlu saudara ingat. Berdoa dan perkatakan firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Ya, saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita lebih lagi dekat kepada Tuhan. Apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, jangan pernah takut. Saya percaya firman yang sudah kita dengarkan menguatkan, menolong kita menjadi pribadi yang tetap tegar. Situasi apapun yang sedang kita alami tidak akan membuat kita takut, sebab kebenaran firman Tuhan yang terus menerus menguatkan, bahkan meneguhkan kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kita, karena kita percaya sungguh bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada amin. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini, mari dengan penuh keyakinan bahwa di hadapan Tuhan, sebab setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak pernah menjadi sia-sia. Doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu berupa benih yang kita tabur, dan suatu saat kita akan melihat benih itu akan tumbuh. Setiap doa-doa yang kita naikkan hari-hari ini saudara, jangan pernah putus asa menabur doa, karena ada saatnya, ada waktunya kita akan melihat jawaban doa itu terjadi atas hidup saya dan saudara. Ada amin. Mari kita lakukan pujian ini sebagai bukti iman kita bahwa Dia Allah yang sanggup menolong saya dan saudara. Katakan, Yesus Tuhan, mulialah namamu.
Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang besar. Dia Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Kau sanggup Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau sanggup menyembuhkan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil. Percaya janji-Mu. Mari kita sama-sama bersatu hati. Kita mau mengangkat setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa bagi hidup kami Bapa. Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Kami terlalu percaya kepada Engkau Tuhan. Kami hanya berlindung hanya kepada naungan-Mu Bapa. Engkau adalah sumber kekuatan hidup kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman pengharapan kami Tuhan hanya selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Biar mata hati kami Tuhan hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, mampukan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, karena kami tahu Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung, karena Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat jemaat kami yang dalam keadaan sakit Tuhan, yang dalam masa pemulihan Tuhan. Kami mengangkat Tuhan setiap doa-doa ini kepada mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat Kau angkit Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau adalah tabib, Engkau adalah penyembuh. Dalam nama Yesus, Engkau yang akan memulihkan dalam nama Yesus. Kau angkit Tuhan, dipulihkan dalam nama Yesus. Sakit penyakit apapun yang ia hadapi Tuhan, Tuhan Engkau memulihkan total di dalam nama Yesus. Seluruh bagian-bagian tubuhnya yang sakit Tuhan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Engkau jamah di dalam nama Yesus. Pankreasnya Tuhan dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Hatinya Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Engkau adalah penyembuh yang ajaib Tuhan. Biarlah Kau angkat tetap kuat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan apa yang hadapi Tuhan itu adalah rencana-Mu Tuhan. Engkau akan memperlihatkan mujizat yang nyata atas hidupnya dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Kau angkat tetap memberikan pengharapan penuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kekuatan kepadanya Tuhan. Berikan kekuatan kepada Kau angkat berserta keluarga Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat Ko Fendi Tuhan dalam nama Yesus. Ko Heri Fendi dalam nama Yesus Tuhan, jamah Tuhan, jamah. Dalam sakit stroke yang ia alami Tuhan, dalam nama Yesus Engkau penyembuh yang ajaib Tuhan, dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Setiap aliran darah yang ada dalam tubuhnya Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dari ujung kaki sampai ujung kepala Tuhan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berikan kekuatan kepada Koher Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, begitu juga Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan buat Ibu Esther Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan dalam struktur ringan yang ia alami Tuhan, ia tetap Tuhan selalu berserah hanya kepada Tuhan. Dia tetap kuat Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan jamah Tuhan. Roh Kudus bekerja atas hidup Ibu Esther Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja Tuhan dari ujung kaki sampai ujung kepala Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Ibu Esther sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Memberikan pengharapan penuh hanya kepada Ibu Esther Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan buat Ibu Selvi Tuhan. Tuhan, apapun yang ia hadapi Tuhan, Kuasa-Mu bekerja atas hidupnya Tuhan. Pendarahan yang ia hadapi Tuhan dalam masa kehamilan Tuhan, Tuhan terdapat Tuhan alat di dalamnya Tuhan. Kami percaya Tuhan tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau yang akan menjadi penyembuhnya di dalam nama Yesus. Kami akan melihat mujizat terjadi atas hidupnya Tuhan dalam nama Yesus. Apa yang Engkau lakukan itu yang terbaik Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarkan Tuhan setiap iman percaya kami Tuhan hanya tertanam hanya kepada Engkau Tuhan. Kami hanya mau berharap bersandar hanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan setiap lembah-lembah kekelaman yang kami hadapi Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk tetap kuat menghadapinya Tuhan. Karena kami punya Allah yang kami percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa juga Tuhan, setiap orang tua Tuhan yang dalam jemaat kami Tuhan, yang lanjut usia Tuhan. Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan dalam masa tuanya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan, memberikan pengharapan penuh kepada mereka Tuhan. Biarlah Tuhan di masa tua mereka semakin kuat bersama dengan Tuhan, semakin selalu bersekutu dengan Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup mereka, mujizat Tuhan terjadi atas hidup mereka Tuhan, berkat-berkat Tuhan terjadi atas hidup mereka Tuhan, anak cucu mereka Tuhan diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Sikarala batakara bayara baralaba. Sikarala batakara bayara batakara sikarala batakara baralaba. Hiarala batakara sikarala batakara bayara baralaba. Sikarala batakara bayara batakara sikarala baralaba. Sikarala batakara bayara batakara sikarala baralaba bayara baralaba. Indarala batakara sikarala bayara baralaba. Tuhan biar kuasa-Mu turun Tuhan atas setiap keluarga, atas setiap rumah tangga di rumah ini Tuhan. Biar kuasa-Mu turun Tuhan menjamah setiap keluarga di dalam rumah ini Tuhan. Mereka yang membutuhkan pemulihan Tuhan dalam keluarga mereka, mereka yang membutuhkan pemulihan akan hubungan-hubungan yang retak Tuhan, suami istri, orang tua dengan anak Tuhan, kami minta biar kuasa-Mu turun bekerja menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih yang mula-mula itu Tuhan menjamah setiap keluarga di dalam rumah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, anggur yang baru Tuhan tercurah dalam nama Tuhan Yesus.
Dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus, Yesus. Tuhan kami Dalam berdoa nama Tuhan, Yesus. biar setiap keluarga Terima di kasih, rumah ini Tuhan. Tuhan, biar mereka penuh dengan roh takut Amin. akan Amin. Tuhan. Dalam nama Semua Yesus. yang ada di rumah ini Tuhan, keluarga di rumah ini Yes. Tuhan, saling mengasihi dalam nama Yes, Tuhan dalam Yesus. nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima Dalam nama kasih Yesus. Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu, kami percaya Yes. kuasa-Mu Amin. Kami terjadi, percaya, Bapa. memulihkan Amin. setiap Yes. rumah tangga keluarga di Yes, dalam dalam rumah nama ini Yesus. Tuhan. Kami berdoa kasih, Tuhan Tuhan. untuk Tuhan setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan Makasih, dalam mencari Tuhan. pekerjaan Tuhan. Tuhan Engkau Buka bukakan jalan, Tuhan Tuhan, pintu-pintu dalam kesempatan Yesus. bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tidak ada yang Yesus. mustahil Tuhan. Amin. Engkau Bukan pertemukan bagi mereka dengan Bapa, orang-orang dalam yang nama tepat Yesus. Tuhan dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus, dalam Engkau nama menjamah Yesus. setiap surat Yes, lamaran yang dalam mereka nama Yesus, Tuhan dalam berikan nama dalam Yesus. nama Tuhan Yesus, Dalam dalam nama nama Yesus, Tuhan dalam Yesus. nama Yesus. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih, Kami Tuhan. percaya Tuhan ada lapangan kerja yang baru, Yes. ada bisnis-bisnis yang Yes, baru yang amin. boleh dikembangkan Tuhan. Yes, Dalam nama amin, Tuhan amin. Yesus, dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama menjadi Yesus. bagian setiap anak Tuhan Dalam nama yang Yesus. membutuhkan pekerjaan. Terima kasih kasih, Tuhan. Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Pujian, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sungguh bersuka cita malam hari ini. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan kami. Kami boleh meninggikan Engkau. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami menyadari Tuhan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan kami bisa kuat. Kami percaya sungguh karena kebenaran firman Tuhan yang terus kami dengarkan, yang membangkitkan iman kami, yang memberikan kami semangat yang baru, memberikan kami pengharapan yang baru dalam situasi apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Tidak akan pernah menggoyahkan kami sebab ada firman Tuhan menjadi kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kembalikan pengurapan yang lebih lagi, tambahkan hikmat yang lebih lagi Tuhan. Pengurapan yang luar biasa dalam nama Yesus. Engkau pakai lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersuka cita malam hari ini sebab ada waktu, ada kesempatan bagi kami bersekutu dengan Engkau. Bahkan kami percaya setiap jemaat Tuhan yang dengan setia Tuhan menyaksikan tayangan ini, membuka hati pikiran mereka untuk memuji menyembah Engkau. Apa yang mereka lakukan Tuhan tidak pernah sia-sia. Diberkatilah setiap mereka yang ada di rumah, di mana saja mereka berada Tuhan. Engkau yang paling tahu setiap doa-doa dan pergumulan mereka. Engkau yang paling tahu setiap keluh kesah mereka. Tetapi satu hal yang menjadi iman kami Tuhan, kami menyembah Allah yang luar biasa, yang tidak pernah gagal dalam janjinya, yang selalu menyatakan kuasanya dalam hidup kami. Bahkan situasi yang sulit sekalipun Tuhan, kami bisa melihat kemuliaan Tuhan nyata bagi setiap kami. Dalam kesakitan kami sekalipun, kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Dalam situasi apapun Tuhan, kami akan terus melihat pertolongan Tuhan. Tidak pernah terlambat atas hidup kami. Kami akan terus percaya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lewat kesaksian yang boleh kami dengarkan, kami boleh menyaksikan bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang menepati janjinya. Engkau berjanji bilur-bilur-Mu menyembuhkan, digenapi dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menjamah setiap sakit penyakit kami, apapun itu yang kami alami. Sebab kami percaya Engkau Allah pembuat mujizat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat malam yang luar biasa. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat doa-doa yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap seruan doa kami. Bahkan Engkau Allah menjawab setiap doa-doa kami sesuai dan seturut dengan waktunya Tuhan. Berikan kami kemampuan menantikan setiap jawaban doa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Diberkati setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Pengurapan Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam hidup kami. Bahkan semua pelayanan HCC Palu diberkati dalam nama Yesus. HCC Luwuk diberkati, gembala diurapi, pelayan-pelayan Tuhan diurapi. Semua yang kami lakukan untuk Tuhan, kami kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami akan melihat pelayanan ini semakin
semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mengangkat tangan kami Tuhan, karena kami sungguh percaya saat kami mengangkat tangan kami, Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya berkat damai sejahtera Allah, sukacita yang daripada Tuhan terus memenuhi hati pikiran kami Tuhan. Mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kami yang kedua kalinya. Bahkan semua kami diberkati dalam nama Yesus. Pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin.